Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dan kelompok saya hari ini akan mempresentasikan ujian tengah semester kami di Universitas Ciputra mata kuliah Bahasa Indonesia yang akan menjelaskan tentang latar belakang PKMAI kami di kelas L dan kelompok 12 yang akan dipresentasikan oleh Maula Rizka Salsabila, Nabila Aurelia, dan Prof. Pangastas Mihalnya. Latar belakang dari PKMAI kami yang berjudul Mental Health bagi para mahasiswa dan siswa di masa pandemi. Yang pertama adalah dampak bagi sosial dan aktivitas lingkungan. Yang kedua, pengaruh COVID-19 dalam kegiatan pembelajaran selama pandemi. Dan yang terakhir adalah perubahan sistem di Indonesia maupun dunia terkait dengan pembelajaran maupun sistem maupun PSBB dan lain sebagainya. Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan munculnya wabah COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan, China. Wabah ini menyebar dengan cepat hingga ke berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Virus COVID-19 ini masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020, dan hingga saat ini Indonesia masih kurang optimal dalam mengatasi wabah ini. Hal tersebut dibuktikan diluncurkan sistem yang baru dengan sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 lebih luas. Contohnya, diliburkan sekolah-sekolah, kantor-kantor setelah diberlakukannya social distancing dan PSBB. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Maula Rizka. Dengan diliburkannya sekolah dan kantor-kantor, maka banyak orang yang tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Maka dari itu, pemerintah menerapkan sistem daring untuk menunjang aktivitas di masa pandemi ini. Selain itu, pemerintah juga menerapkan PSBB dan juga social distancing yang bertujuan untuk meminimalisir tersebarnya virus COVID-19. Setelah berbulan-bulan tidak melakukan aktivitas di luar, pemerintah mulai memberlakukan new normal, yaitu di mana keadaan kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Meskipun begitu, banyak sekolah maupun kantor yang masih melakukan aktivitas via daring atau online. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun dituntut untuk bisa menggunakan aplikasi untuk kegiatan pembelajaran. Semua pihak dituntut mahir dalam menggunakan aplikasi untuk prasarana dalam melakukan suatu kegiatan secara online. Hal ini tentunya memberikan perubahan terhadap kondisi mental para pelajar. Dengan pelajaran yang begitu banyak, tugas yang menumpuk, dan kondisi yang membosankan, tentunya membuat sebagian pelajar merasa lelah dan stres. Hiburan yang dapat diandalkan hanyalah hiburan dari jejaring sosial, contohnya seperti TikTok, YouTube, konser via Zoom, dan lain sebagainya. Namun, hal ini tidak memberi banyak dampak untuk para pelajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila Aurelia. Dipersilakan. Ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan dari PKM kami. Rumusan masalah yang pertama, apakah kesehatan mental remaja di masa pandemi menurun? Yang kedua, apakah pembelajaran di masa pandemi efektif? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada? Dan juga tujuan dibentuknya PKM kami adalah yang pertama mencari tahu tentang kesehatan mental remaja di masa pandemi. Setelah itu, mencari tahu tentang keefektifan pembelajaran di masa pandemi. Yang terakhir, menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, di sini kita menggagas dua permasalahan, yaitu pertama, permasalahan kesehatan mental di masa pandemi. Dan juga yang kedua, keefektifan pembelajaran daring. Hipotesis awal kami, berdasarkan data yang kami dapat, banyak sekali respon mahasiswa yang menyatakan bahwa pembelajaran daring di masa pandemi ini tidaklah efektif, karena adanya kendala jaringan, seperti internet yang kurang stabil, hingga pemadaman listrik. Selain itu, ada pula respon tubuh yang terhadap pembelajaran daring, seperti mata terasa lelah, mata merah, karena terlalu lama menatap layar, duduk terlalu lama, dan lain sebagainya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Prafa.
Kami kemarin memberikan G-form kepada beberapa responden, ke 56 responden. Dan hasil penelitian kami menyebutkan bahwasannya di pertanyaan apakah Anda sering berpindah tempat atau posisi ketika pembelajaran online sedang berlangsung, 31,6% sangat setuju, 28,1% setuju, dan 29,8% tidak setuju, 10,5% sangat tidak setuju. Hal ini menyatakan bahwasannya sebagian besar dari responden kami merasakan tidak nyaman saat pembelajaran online sedang berlangsung. Maka dari itu mereka berpindah-pindah tempat untuk menyesuaikan dengan keadaan mereka. Keadaan di mana mereka merasa nyaman. Berbeda dengan sekolah yang duduk dan kadang berjalan-jalan online hanya saja duduk depan laptop, yang itu membuat beberapa dari mereka merasa bosan. Dan di pertanyaan apakah Anda sering merasa jenuh ketika pembelajaran berlangsung, 64,9% sangat setuju, 21,1% setuju, dan 14% tidak setuju. Hal ini membuktikan dan menguatkan pendapat bahwasanya pembelajaran online itu dari kurang efektif. Kenapa? Karena para responden kami menyatakan bahwasanya mereka kurang merasa jenuh di pembelajaran ini, sehingga pembelajaran ini hanya sedikit saja yang masuk di otak atau di kepala mereka tentang apa yang disampaikan, karena mereka merasa jenuh. Dan di pertanyaan berikutnya, kami menanyakan tentang keluhan-keluhan mereka selama masa pandemi ini, dan hasil dari jawaban tersebut adalah kebanyakan menyatakan bahwasannya pembelajaran online kurang efektif, yaitu dikarenakan dengan jaringan internet, lalu dengan berlimpahnya tugas, dan kurangnya nyaman ketika pembelajaran berlangsung, lalu jenuh, dan lain sebagainya. Hal ini menguatkan hipotesis awal kami bahwasanya pembelajaran online ini kurang efektif untuk para siswa dan para mahasiswa. Nah, di PKM ini kami akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami merasa sangat berterima kasih kalian telah menyaksikan presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.